Sejarah kemunculan samurai. Jepang merupakan salah satu negara maju yang dikenal dengan kecanggihan teknologi dan mesinnya. Negara matahari terbit ini masih merupakan negara bagian Asia yang terletak di bagian timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik di sebelah timur Laut Jepang dan bertetangga dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Selain kemajuan teknologi, ada salah satu yang khas ternyata memiliki nilai sejarah yang panjang. Ia adalah samurai Jepang. Samurai dalam bahasa Jepang disebut sebagai bushi. Istilah samurai baru muncul pada awal abad ke-10 yang digunakan untuk menyebut prajurit aristokrat. Sebenarnya asal-usul samurai dimulai pada zaman Heian sekitar akhir abad ke-8 dan awal abad ke-9 untuk menaklukkan penduduk asli emisi di wilayah Tohoku sejak 781 sampai 806 Masehi, masa pemerintahan Kaisar Kanmu diperkenalkan gelar shogun yang mengandalkan prajurit dari klan regional yang kuat untuk menaklukkan emisi. Sejak itu, klan yang kuat tersebut berkembang melampaui aristokrasi tradisional. Awalnya mereka yang dinobatkan sebagai samurai haruslah prajurit dari kalangan menengah dan atas yang mendapat pelatihan taktik militer secara khusus. Mereka yang bergabung juga ditugaskan melindungi para bangsawan yang sering bertikai dengan lawan politiknya. Memasuki era feodal, pada samurai banyak yang direkrut dari keluarga-keluarga terdekat bangsawan. Ini bertujuan agar para boshi loyal dan setia pada mereka. Jarang juga mereka menyewa bushi bayaran untuk mempertahankan wilayah mereka agar tidak direbut. Pada hakikatnya, para samurai memiliki kode tak tertulis tentang aturan yang harus dilakukan, yang kemudian hari diformalkan sebagai Bushido. Bushido memiliki arti jalan berjuang. Pada era keshogunan Tokugawa 1603 sampai 1867, para samurai menjadi kasta yang tertutup. Hal ini bertujuan untuk menstabilkan tatanan sosial. Beberapa anggota samurai dipaksa menjadi pegawai negeri atau melakukan pekerjaan tertentu yang tidak berkaitan dengan bushi. Menurut sejarawan, para samurai Jepang kerap terjadi perang saudara karena ingin memperebutkan kekuasaan dan wilayah strategis yang dihuni. Pada tahun 1160 terjadi pemberontakan Heiji antara klan samurai Minamoto dan Taira. Klan Taira yang berhasil menaklukkan Minamoto mendirikan pemerintah samurai pertama di Kyoto, sementara klan Minamoto diusir paksa dari ibu kota Kyoto. Lalu di tahun 1180 sampai 1185, samurai Taira coba merebut kembali tempat asal mereka dengan memerangi samurai Minamoto. Namun upaya kedua tetap gagal. Wilayah Kyoto masih dikuasai oleh klan Minamoto. Klan Minamoto pun menguasai Jepang sampai tahun 1333. Samurai Jepang identik dengan senjata pedang yang sangat tajam. Pedang samurai Jepang sendiri terbuat dari tamahagene, yaitu jenis baja yang berasal dari Jepang untuk memproduksi pedang klasik. Logam ini tersusun dari karbon dan biji baja. Baja berasal dari pasir besi, sedangkan karbon dari arang. Lalu baju sirah yang dipakai oleh para bushi juga sangat khusus, yang terbuat dari plat logam dan kulit. Baju sirah didesain dengan fleksibel dan kokoh agar memudahkan para bushi ketika bertempur menghadapi lawan-lawannya. Helm para samurai juga terbuat dari logam dan bentuknya juga sangat menarik, sehingga para bushi yang memakainya terlihat lebih gagah dan terlindungi. Beberapa fakta menarik mengenai samurai Jepang
Ternyata senjata para busi tidak hanya pedang, mereka juga menggunakan busur dari tombak Jepang sebagai alat tempur. Pada abad pertengahan di zaman Edo, juga para busi sudah menggunakan senjata api dan meriam. Hal inilah yang sempat menjadikan konflik antara prajurit yang masih menggunakan samurai dengan prajurit yang menggunakan buku museum. Pada tahun 1868 terjadi restorasi Meiji yang merupakan titik akhir dan musnahnya prajurit samurai. Dengan semakin menjamurnya sistem demokrasi yang dibawa oleh Barat, ternyata memicu konflik rakyat, menginginkan para bangsawan memiliki batasan untuk masa jabatan. Dengan publik, Kaisar Meiji menyingkirkan samurai, mengurangi kekuatan daimyo, dan mengubah nama ibu kota dari Edo menjadi Tokyo. Pemerintah baru membentuk tentara wajib militer pada tahun 1873. Beberapa perwira diambil dari jajaran mantan samurai, tetapi lebih banyak prajurit yang bekerja sebagai petugas polisi. Akhirnya para prajurit yang tidak tergabung dengan Kaisar Meiji melakukan pemberontakan pada tahun 1877. Alhasil pasukan samurai kalah dalam pemberontakan Satsuma. Inilah akhir dari era samurai di tanah Jepang. Akan tetapi sampai saat ini samurai menjadi warisan budaya yang melegenda di seluruh dunia. Oke teman-teman, berikut cerita mengenai asal usul samurai Jepang. Semoga cerita ini bermanfaat, memberikan sisi edukasi dan sisi budaya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang kurang, mohon dikoreksi. Terima kasih. Jumpa kembali dengan Wild Story.